Kita lihat ini soalnya udah lengkap sekali yang dipersiapkan ini. Oke, terima kasih. Yang pertama, kita sebelum persiapkan media kita harus tahu dulu lobster itu sifatnya seperti apa. Nah, untuk hewan lobster sendiri itu sifatnya itu suka bersembunyi dan dia juga termasuk hewan kanibal. Nah, maka dari itu kita persiapkan juga ini ada tempat sembunyi. Tempat sembunyi bisa dari genting, juga bisa dari paralon, ataupun juga bisa dari batu bata seperti itu. Pokoknya kita susun sedemikian rupa biar bisa digunakan untuk tempat sembunyi. Nah, selain tempat sembunyi, ini perlu juga tanaman air, bisa eceng gondok yang mudah kita temui. Nah, ini eceng gondok ini tujuannya untuk apa? Agar si lobster itu bisa berteduh seperti itu. Selain itu kan akar eceng gondok ini juga panjang, jadi kadang itu si lobster suka menggerogoti akar-akar ini seperti itu. Jadi bisa juga untuk pakan alami. Nah, selain itu tumbuhan eceng gondok ini juga menghasilkan oksigen. Jadi nanti oksigen terlarut atau DO dalam air ini juga bisa tercukupi seperti itu. Nah, ini airnya udah kita beri ini dengan ketinggian. Kalau untuk lobster itu enggak tinggi-tinggi. Jadi untuk lobster kan dia di dasar perairan, jadi airnya sedikit. Ini cuman ketinggiannya 10 cm, jadi 10 sampai 15 cm seperti itu. Jadi nggak perlu air banyak, jadi hemat air seperti itu. Nah, selain dari itu untuk kolam segini baiknya kita menggunakan sirkulator. Nah, seperti ini alat sirkulatornya. Nah, ini jadi sirkulator ini tujuannya biar kotoran yang mengendap di dasar air ini bisa disirkulasikan atau bisa disaring itu. Jadi kotorannya nanti tidak menumpuk, jadi airnya tetap terjaga kejernihannya seperti itu. Karena si lobster ini itu dipengaruhi dari ini kekeruan air juga mempengaruhi tumbuhnya lobster itu, perkembangan lobster. Oke, jadi ini sudah kita masukkan dalam kolam eceng gondoknya. Nah, ini kolam ini siap untuk kita tebari indukan lobster. Jadi kita persiapkan dulu. Nah, kolamnya seperti ini sudah siap, tempat sembunyi, terus kemudian tanaman air, kemudian ada sirkulator juga. Ketinggian air sudah sekitar 10 cm, 15 cm, ini sekitar 10 cm. Oke, ini sudah kita siapkan indukan lobsternya. Nah, ini satu set indukan lobster terdiri dari 5 jantan 5 betina. Nah, ini ukurannya itu 5 in. Nah, ini 5 in lebih kalau yang ini, yang gede-gede ini. Kalau yang 5 in itu yang segini ukurannya, 5 in pas. Oke, kita langsung masukkan ke dalam kolam. Nah, sebelum kita masukkan dalam kolam, terlebih dahulu kita istilahnya aklimatisasi, atau biar ini lobster ini bisa adaptasi dengan air yang baru seperti itu. Jadi enggak kita langsung masukkan, tapi kita taruh dalam wadah ini dulu, kemudian kita masukkan pelan-pelan ke air. Nah, kita siramkan seperti ini biar lobster ini istilahnya tidak kaget dengan air yang baru. Nah, seperti itu. Untuk aklimatisasi ini tergantung dari jarak jarak pengiriman lobster. Kalau jaraknya dekat ya cepat, kita nggak nyampe 1 menit langsung dimasukkan bisa. Oke, langsung kita masukkan indukannya ke dalam kolam. Nah, oke, nah ini udah mulai turun. Ini langsung biar mencari tempat sendiri. Setelah aklimatisasi dia langsung otomatis menuju keluar dari. Jadi setelah aklimatisasi, nah dia langsung mencari tempat sembunyinya. Nah, ini yang jantan. Yang japit. Nah, jantan itu warnanya ada capit warna merahnya. Ini jantan. Kemudian ini ada tonjolannya ini di kaki terakhir. Nah, ini yang jantan. Jantan itu ukurannya lebih gede dari yang betina. Nah, ini yang betina. Betina itu ukurannya lebih kecil. Capitnya nggak ada warna merahnya. Di sini kaki ketiga dari capit 1, 2, 3. Ini ada buletannya kanan kiri. Ini yang betina. Oke, langsung aja kita masukkan lagi.
jumbo. Nah, ini langsung gerak sendiri, udah instingnya untuk mencari tempat sembunyi. Untuk yang ini aklimatisasinya lebih cepat ya kayaknya. Iya, Dari yang tadi diam aja dia. langsung cepat. Oh, ini nah dapat. Intinya biar mereka jalan sendiri. Nah, Kalau sudah merasa cocok, kemudian mereka keluar dari keranjang aklimatisasi ya. keranjangnya, benar. Ini jodoh yang ketiga ya yang dilepaskan ya. Pasangan yang ketiga. Nah, itu keluar gelembung-gelembungnya, mengambil oksigen, ambil napas ya. Masih nyaman di keranjang, udah mulai adaptasi. Oke, udah mulai gerak. Nah, ini juga udah mulai gerak. Nah, ini indukan betina mulai dilepas. Ukuran 5 ini telurnya banyak, sekitar 300 butir. Nah, ini dimantap ukuran 5 in. Indukan 5 in lebih nih. Yuk masuk. Oke. Itu kok ekornya terlipat tuh kenapa mas? Apakah sudah bertelur atau bagaimana ini? Oke, kita cek. Apakah sudah bertelur atau belum, kita cek. Nah, kalau yang ini belum kan. Nah, ini yang tadi yang lipat ternyata belum bertelur. Jadi ekor melipat itu ya, karakter lobster itu kadang seperti itu. Ekornya itu suka dilipat. Nah, seperti itu. Tapi melipat belum tentu itu bertelur. Kalau bertelur itu lipatannya sangat erat, jadi sampai ke bagian itu toraknya, kepala toraknya. Kalau yang lipatan biasa seperti ini nggak terlalu erat, nah itu cuma lipatan biasa, bukan lipatan telur seperti itu. Oke, untuk lobster ini pemeliharaan hariannya cukup mudah. Jadi kasih makan sehari 2 kali, pagi sama sore. Kalau pagi itu sedikit saja karena lobster ini hewan malam atau nocturnal. Kalau malam porsinya lebih banyak seperti itu. Jadi yang misal pagi kalau dikasih tauge itu misal berapa ya, misal 1 ekor ini kita asumsikan 3 tauge lah. Kalau misalnya ada 10 ekor ya sekitar 30 tauge, itu kan misal pagi. Nah, kalau misal sore hari ya bisa 2 kali lipatnya, bisa 60 butir tauge seperti itu. Ini untuk asumsi aja sih, biar kita mudah ngeceknya. Nah, kasih makannya cukup di 1 titik, misalnya di sini. Nah, nanti kita cek pagi, misalkan sore mau ngasih makan. Nah, ini masih nggak tahu makanannya. Ketika makanannya masih, ya kita kasih makan malam itu sedikit saja. Nah, seperti itu. Jadi intinya biar makanannya itu enggak terlalu banyak dan enggak terlalu menimbulkan kotoran. Kalau makanannya yang sisa banyak, ini nanti airnya bisa keruh seperti itu, cepat kotor. Terus jenis makanannya apa saja selain toge tadi? Nah, lobster ini kan hewan omnivora. Jadi omnivora itu pemakan segala, daging mau, kemudian sayuran mau, buah-buahan juga mau, seperti itu. Intinya makanannya itu makanan yang tenggelam, karena si lobster ini kan hidupnya di dasar. Jadi yang bisa tenggelam itu bisa dikasih makan. Nah, selain toge apalagi ya, bisa wortel, bisa kentang juga bisa, kemudian ketela juga bisa, singkong juga bisa, kemudian apalagi ya, Kacang hijau bisa, biji-bijian ada lagi yang biji jagung bisa, beras juga bisa, seperti itu.
Kalau mau dikasih cacing juga bisa, cacing sutra, cacing Hongkong atau ulat Hongkong atau cacing kebun juga bisa seperti itu. Jadi intinya yang bisa tenggelam. Oke. Jadi karena kolam ini letaknya di outdoor atau luar ruangan, nah, ini rawan juga dengan adanya kena air hujan. Nah, ini maka dari itu kolam ini perlu diberi pembatas air. Nah, tujuannya apa? Kalau ada air hujan, biar airnya tidak meluap. Nah, di sini ada paralon, kita gunakan untuk pembatas airnya. Jadi nanti batas airnya biar segini ukurannya. Jadi kalau misal kena air hujan ya tetap segini karena udah kita setting otomatis. Kita masukkan di tempat pembuangan, saluran pembuangan. Nah, salurannya kan ada di sebelah sini. Nah, ini kita masukkan saja. Langsung kita masukkan. Oke, udah seperti ini. Nah, jadi nanti ketika airnya melebihi batas ini, misal segini, nah ini nanti bisa secara otomatis bisa keluar sendiri karena kan udah kita kasih batas air ini. Nah, seperti itu. Oke, kita nyalakan sirkulatornya ini biar nanti airnya itu tersirkulasi. Nah, ini udah nyala. Di airnya itu biar istilahnya ngalir gitu loh. Kalau airnya yang ngalir, insya Allah kandungan oksigen itu tercukupi. Jadi sumber oksigennya ini dari ini ya? Ya, sumbernya itu ya karena air ini, nah ini kan airnya ngalir gitu Pak. Jadi ketika air ngalir ini kandungan oksigennya itu bisa tercampur merata gitu. Fungsinya seperti itu. Jadi ini untuk intinya untuk meratakan kandungan oksigen seperti itu. Selain untuk sirkulasi ini kan juga untuk filter atau penyaringan kotoran. Nanti bisa menggunakan untuk filter, nanti bisa menggunakan ini kapas filter ini di toko akuarium banyak. Dan nanti kita letakkan misal di sini saringan ini. Misalnya nanti kita tata di sini, setelah itu nah airnya ini nanti selangnya ini bisa kita masukkan ke sini. Jadi airnya nanti bisa bisa kesaring seperti itu. Oke, nanti kita siapkan dulu untuk peletakkan kapasnya. Oke, jadi setelah lobster kita masukkan ke dalam kolam, nah perawatannya langsung kita beri makan. Misalkan kita masukinnya ini pas pagi hari, jadi kita beri makannya pas sore hari seperti itu. Jadi misal masukinnya pas sore hari ya itu langsung kita beri makan nggak apa-apa. Soalnya kan kalau untuk lobster ini dia hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Jadi menyesuaikan sama penebaran kita di waktu pagi atau sore. Nah, itu ini langsung diberi makan ya apa. Jadi ini adalah sistem sirkulasi yang sudah kita buat. Nah, sistemnya seperti ini. Tadi kan baru ada selang birunya. Nah, sekarang kita sudah kasih filternya. Tujuan dari filter ini nanti akan air yang sudah tersaring ngalir di sini. Nah, ini pancuran ini tujuannya untuk menjaga kestabilan kandungan oksigen seperti itu. Oksigen terlarut dalam air. Karena kan ketika air ini bergerak, otomatis kandungan oksigennya ini bisa merata seperti itu.